Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana makna rezeki dalam pandangan Islam, apalagi di situasi saat ini, yaitu kondisi telah tersebarnya wabah virus corona yang membuat sebagian masyarakat kesulitan untuk mencari rezeki, ya, karena mereka punya kondisi di mana ada salah seorang ataupun sebagian masyarakat yang memang pendapatannya hari itu dia kerjakan hanya untuk belanja hari itu. Kemudian tentu ini sangat bertolak belakang dengan kondisi yang ada, bahwa masyarakat diminta untuk senantiasa berada di rumah karena memang mestinya begitu, karena kondisi wabah ini sangat membahayakan. Nah, di sini kami ingin menjelaskan kepada masyarakat, kepada seluruh kaum muslimin, bagaimana sebenarnya makna rezeki dalam pandangan Islam. Ini ada materi yang ingin kami jelaskan kepada kita semua tentang rezeki dalam pandangan Islam. Bersama saya telah hadir Ustadz Daeng Mukhlis. Pengantar kita hari ini, banyak orang memahami bahwa rezeki itu diperoleh dari hasil usahanya sendiri. Itu juga mungkin semua orang tahu, bahwa merasa bahwa rezeki itu dari hasil usahanya sendiri. Yang kedua, jika orang bekerja keras kemudian menerima gaji, hal itu dianggap dari hasil usahanya. Ini pemahaman umum. Yang ketiga, pedagang yang memperoleh keuntungan dianggap karena hasil usahanya. Itu fakta yang terjadi. Dokter yang menerima upah karena mengobati pasiennya dianggap upah itu datang dari dirinya. Inilah pemahaman rezeki yang salah jenis pertama. Apakah pemahaman itu benar? Tentu di sini akan kami jelaskan. Benarkah penyebab datangnya rezeki itu atas usaha kita? Maka kita lihat di sini, ya. Atau mari kita lihat faktanya secara lebih mendalam. Fakta rezeki ada dua aspek. Yang pertama al-hal, yang kedua al-asbab. Al-hal, kondisi atau keadaan yang biasanya dapat mendatangkan rezeki, bersifat tidak pasti, wilayah yang diusahakan manusia. Al-asbab bersifat kausalitas, sebab akibat. Artinya ketika melakukan sesuatu, akibatnya ini. Itulah dia al-asbab. Kemudian bersifat pasti, masalah yang gaib bagi manusia, artinya perkara ini gaib, tidak bisa diketahui. Apakah dia diketahui terjadi oleh menurut pemahaman manusia atau tidak. Nah, ini kita lihat. Membutuhkan dalil yang bersifat pasti. Jadi al-asbab ini membutuhkan dalil yang bersifat pasti. Nah, al-asbab, sebab datangnya dalil harus qat'i, baik qat'i subut, sumber, arti sumbernya itu memang dalil yang qat'i, maupun qat'i dilalah, penunjukan, yang berarti bahwa mesti merujuk kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 142, Allah SWT berfirman, kullu mimma razaqakumullah, makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Kemudian allazi khalaqakum tsumma razaqakum, yang menciptakan kamu kemudian memberi rezeki kamu. Ar-Rum ayat 40. Anfiqu mimma razaqakumullah, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Innallaha yarzuqu may yasha, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Ali Imran 37. Allahu yarzuquha wa iyyakum, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Al-Ankabut ayat 60. Liyarzuqannahumullah, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki. Al-Hajj ayat 58.
Ia bersutur rizqa liman yasha, meluaskan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Ar-Ra' ayat 30, ayat 26. Fabtagu indallahi rizqa, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah. Al-Ankabut ayat 17. Ini secara dalil sebut ya. Jadi sebab datangnya rezeki cuma satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Memunculkan sikap yang salah. Rezeki itu datangnya dari Allah semata. Usaha manusia itu tidak ada gunanya. Manusia cukup hanya pasrah kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah itu adalah rezeki kita. Manusia tidak perlu berusaha payah dalam mencari rezeki. Ini memunculkan sikap yang salah. Jadi maknanya kalau rezeki itu dari Allah, jangan berpahaman seperti ini. Ini adalah pemahaman rezeki yang salah jenis kedua. Rezeki menguasai manusia, al-asbab. Jadi rezeki itu menguasai manusia. Maknanya ketika bicara masalah rezeki, itulah sesuatu yang ditetapkan Allah, yang sifatnya ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang dikuasai manusia, al-hal. Yang menguasai manusia berasal dari Allah. Qada Allah, artinya ketentuan Allah, tidak dihisap. Jadi ketika kita berjalan, tiba-tiba ada orang yang memanggil kita, lalu menawarkan kita makanan, itu tidak kita duga sebelumnya. Maka ini namanya al-asbab. Ketika kita dipanggil, kemudian dikasih rezeki, itu sifatnya tidak diketahui oleh manusia. Kemudian yang dikuasai manusia berasal dari manusia. Hasil usaha manusia, dia bekerja dan itu akan dihisap. Kerjaan apa yang dia lakukan, halal atau haram, maka itu akan dihisap. Makna rezeki secara bahasa, rezeki atau dalam bahasa Arabnya razaqa itu bermakna ata, pemberian. Rezeki tidak sama dengan kepemilikan. Jadi rezeki itu maknanya pemberian. Jadi bukan yang kita miliki. Untuk memperolehnya bisa lewat jalan yang halal, juga bisa dari jalan yang haram. Jadi orang kadang memperoleh rezeki bisa lewat jalan yang halal ataupun jalan yang haram. Semuanya tetap disebut sebagai rezeki. Namun ada labelnya, rezeki itu halal atau haram. Nah, itu dia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebab mendapatkan rezeki dan hal usaha manusia. Usaha halal, ada usaha haram. Usaha halal mendapat rezeki yang halal. Usaha haram mendapat rezeki yang haram. Rezeki halal menjadi kepemilikan dan haram bukan milik kita. Pemahaman rezeki dalam dua lingkaran manusia. Tawakal sebelum, selama dan sudah ikhtiar. Jadi orang bertawakal dalam usaha mencari rezeki, baik dia sebelum berusaha, selama usaha, dan sesudah dia ikhtiar atau sesudah usaha. Menguasai manusia, ketiga, keyakinan pada rezeki berasal dari Allah. Jadi manusia itu mesti meyakini bahwa rezeki itu dari Allah. Yang kedua, yakin bahwa Allah akan selalu membantu kita. Yang ketiga, memunculkan semangat dalam mencari rezeki. Nah, penyangganya yang dikuasai manusia senantiasa terikat dengan syariat Allah. Jadi ketika yakin bahwa rezeki itu dari Allah, maka pahamilah bahwa Allah lah yang beri rezeki. Kemudian yang dikuasai manusia ini perlu dicatat. Sesuatu yang mau kita usahakan untuk mendapatkan rezeki mesti selalu terikat dengan hukum syara. Tidak boleh di luar dari hukum syara. Senantiasa terikat dengan sunatullah dalam mencari rezeki. Arti sunatullah itu tidak simsalabim. Ketika orang pekerja bengkel, ada orang ingin perbaiki kendaraan, dia kerjakan, ini laksanakan sunatullahnya supaya dia dapat rezeki. Sunatullahnya apa? Ketika dia mendapat rezeki dari barang rusak, maka ada barang rusak dia perbaiki. Tidak boleh ada penipuan di sana. Langkah-langkah kita, keyakinan yang mendalam akan rezeki dari Allah. Jadi ini perlu yakin bahwa Allah ngasih rezeki sehingga tidak khawatir apapun kondisi dan keadaan yang terjadi sebagaimana saat ini. Yang kedua, senantiasa berpegang teguh pada hukum syara.
Jadi apapun yang diuji Allah kepada kita, jangan lepas dari hukum syara, hukum yang berasal dari Allah. Yang ketiga, manusia harus terikat pada sebab-sebab kepemilikan, bukan sebab-sebab datangnya rezeki. Jadi bukan sebab datang rezeki, tapi sebab-sebab kepemilikan. Itu yang terikat kita. Terikat pada sunnatullah, hukum sebab akibat. Senantiasa berdoa, Allah Maha Pemberi lagi Maha Penolong. Fungsi pemahaman rezeki yang benar, yang pertama selalu optimis karena dijamin Allah. Bahwa rezeki itu dijamin Allah, kita harus optimis. Yang kedua, selalu terikat dengan hukum syara karena jumlah tidak ada hubungannya dengan cara yang dipakai. Jumlah yang kita dapat dalam mencari rezeki itu tidak ada hubungannya dengan cara yang kita pakai. Artinya apa? Sekalipun sedikit, tapi itu cara halal. Cara halal inilah yang akan dinilai oleh Allah. Walaupun banyak, dia korupsi, mencuri, menjual narkoba, melakukan penipuan, dan lain-lain, banyak dia dapat. Itu tidak ada hubungan dengan kebaikan. Justru itu akan dilaknat Allah. Maka seorang mukmin dia harus berusaha mencari rezeki yang banyak dengan cara yang halal. Kemudian tidak menghalalkan segala cara dalam cari rezeki. Yang penting dapat. Jadi bukan yang penting dapat, tapi yang penting benar atau halal. Tidak takut menolak rezeki yang datang dengan cara yang haram. Jadi ketika ada tawaran, apalagi mungkin dia public figure, ucapannya banyak orang yang mendengar, sehingga banyak orang-orang yang ingin memanfaatkan dia dalam rangka untuk memperoleh keinginan mereka, bisa jadi pemimpin, bisa ingin menguasai satu wilayah, atau meminta fatwanya, kemudian membayar fatwanya itu dengan harga mahal, yang mana fatwa ini dalam rangka untuk melegalkan kekuasaan mereka, yang mana mereka ini orang-orang zalim yang akan menzalimi rakyat. Maka selama itu pula seorang yang terikat atau takwa kepada Allah, dia tidak akan mengambil dan tolak dengan terang-terangan, walaupun itu banyak tapi caranya haram, dilarang. Tidak mudah putus asa jika gagal dalam usahanya. Jadi tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena itu semuanya ujian dari Allah. Membuat kita tidak takut berjuang untuk Islam. Jadi orang yang tadi mungkin dalam usahanya belum jelas apa, tapi dia jangan pernah berhenti berjuang untuk Islam. Seorang ustadz mungkin di situasi saat ini banyak ceramah-ceramahnya yang tidak dijalankan karena memang kondisi virus ini membuat banyak di rumah, maka jangan takut berjuang untuk Islam. Gunakan media sosial, gunakan yang lain untuk mendakwahkan Islam. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan rezeki yang baik, rezeki yang halal, sehingga kita tak khawatir dengan kondisi apapun, bahwa Allah pasti memberi rezeki kepada kita. Barangkali selama ini saudara-saudara semua memperoleh rezeki dengan cara usaha, bekerja, keluar rumah, namun hari ini harus berada di rumah. Yakinlah Allah akan berikan rezeki kita dengan cara yang berbeda. Semoga ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana makna rezeki dalam pandangan Islam, apalagi di situasi saat ini, yaitu kondisi telah tersebarnya wabah